Gue ditahan ayahnya supaya dia tidak jadi pindah rumah. Namun gue terlihat buru-buru dan tidak mau panjang lebar berbicara dengan ayahnya. Karena dia sudah tidak mau membuat Cixiao lama menunggu lagi, dia dengan buru-buru pergi menyusul Cixiao. Setiba di tempat agen, Cixiao merasa bersalah karena rumah yang diinginkan Gue tidak bisa dia sewa karena sudah disewa oleh orang lain. Cixiao merasa sangat bersalah dan ingin masuk ke dalam membujuk pihak agen kembali. Gue malah merasa harusnya dirinya yang meminta maaf karena datang terlambat. Karena dia tidak enak hati, dia pun ingin membawa Cixiao pergi makan siang. Dia membawa Cixiao pergi makan siang hotpot. Bagi Cixiao ini adalah situasi yang sangat langka. Karena dokter Gue memang pencinta kebersihan dan kesehatan, bisa berinisiatif membawanya ke sini. Cixiao meminta Gue mencoba betapa nikmatnya makanan hotpot ini. Dia meminta dokter Gue untuk memejamkan matanya. Gue yang tidak mau memakan makanan tidak sehat jadi ikut mencobanya. Cixiao merasa senang kini dokter Gue mau menikmati hidup. Gue pun tersenyum melihat kelucuan Cixiao. Keesokannya Cixiao mendapatkan info jika bibi di depan rumahnya akan pindah rumah. Otomatis rumah itu akan segera kosong. Cixiao menemui bibi Chang dan berkata akan mempromosikan rumah dia untuk disewakan ke orang lain. Cixiao dengan semangat membereskan dan membersihkan rumah itu. Cixiao super niat deh pokoknya. Cixiao juga sampai membuatkan proposal penyewaan. San-san yang melihat betapa niat sohib dia satu ini. Tapi Cixiao selalu mengelak dan berkata ini demi Pak Lin. San-san menyarankan Cixiao menyerahkannya secara langsung saja, supaya niat tulusnya lebih terasa. Cixiao merasa ide San-san sangatlah cemerlang. Dokter Gu mendapatkan telepon dari agen properti, di mana mereka memiliki rumah sewa recommended yang sesuai keinginan Gue. Gue pun pergi melihat kondisi rumah, dan rumah itu sangat bersih serta sesuai dengan seleranya. Saat Cixiao pergi ke rumah sakit untuk menemui Gue, dia bertemu dengan Dr. Gao. Dr. Gao memanggilnya dan berkata jika Gue akan menyewa rumah lamanya, sehingga mereka akan mengundang Cixiao datang ke rumahnya. Cixiao tentu saja kaget karena Gue tidak ada memberitahukan apapun padanya. Saking marahnya dia menelpon San-san dan berkata jika Dr. Gu tidak menyukainya. Begitu juga dengan dirinya. Akhirnya Dr. Gu tahu kalau rumah yang disarankan agen itu adalah rumah keluarga Dr. Gao. Dia sudah pasti tidak akan menyewa rumah itu. Dia mencoba menghubungi Cixiao. Cixiao malas banget menghiraukan Gue. San-san pun menghubungi Gue dan meminta bertemu. Saat bertemu dengan Gue, dia memasang muka sangat sinis. Dia memarahi Gue yang menyakiti hati Cixiao. Dia ingin Gue tegas memilih wanita, jangan Sasimo. Gue semakin tidak mengerti dong maksudnya San-san. San-san pun mengeluarkan proposal buatan Cixiao. Dokter Gu langsung melihat betapa niat Cixiao membuat proposal sewa rumah untuk dirinya. Bahkan dia buat dengan sangat detail. Tidak lupa ada keterangan tetanggaan dengan pemain selo terbaik di Tiongkok. Di sisi lain Cixiao seperti wanita pada umumnya yang pengen dihubungi lagi ketika dia ngambek. Namun dia tidak melihat Dr. Gu mencarinya lagi. Keesokan paginya Cixiao dibuat kaget karena Gue kini malah menjadi tetangganya. Dia dengan cepat dan malu-malu keluar menyapa Gue. Cixiao auto salting ya bestie. Selanjutnya Cixiao menemani Gue pergi berbelanja. Cixiao meminta Gue mengubah kebiasaan menyukai barang-barang gelap. Dia pun memilih dekorasi rumah yang cerah-cerah untuk Gue. Kini keduanya semakin dan semakin akrab. Saat di rumah, Cixiao diam-diam membeli lampu hias untuk Gue. Dia meminta Gue menyalakan lampu itu. Saat dia turun, dia hampir terjatuh dan langsung ditangkap Gue. Keduanya auto salting dan malah adu minum air mineral. Kecanggungan terjadi di antara keduanya. Cixiao pun ingin pulang. Sebelum pergi dia membersihkan gelas mereka. Tapi dia kembali lagi karena meninggalkan ponselnya. Dia melihat Gue kembali mencuci gelas yang sudah dia bersihkan. Cixiao otomatis kesal dong.
karena Gue sebegitunya gila kebersihan. Gue tahu kalau Chishio tersinggung. Dia menyerahkan sekotak coklat yang sebelumnya di supermarket ingin dibeli Chishio. Gue diam-diam mengintip Chishio mengambil coklat itu. Selanjutnya di rumah sakit, Dr. Gao kepo. Dia ingin tahu apakah Gue sudah memiliki tempat tinggal. Dr. Gu berkata dia sudah memiliki tempat dan akan segera mengundang mereka. Selanjutnya Gue melihat Chishio berlari di bawah hujan. Dia mengeluarkan payungnya, namun satunya dia sembunyikan. Akhirnya dia bisa satu payung dengan Chishio. Dia kembali meminta maaf kepada Chishio. Chishio sudah tidak mempermasalahkan soal cuci gelas itu lagi. Dr. Gu khawatir Chishio masuk angin, tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi. Rupanya dokter-dokter rumah sakit pada berdatangan. Ini adalah ide surprise yang dilakukan Dr. Gao. Mereka diam-diam memberikan kejutan kepada Dr. Gu. Dr. Gu benar-benar tidak suka orang-orang menyentuh barang-barangnya. Chishio pergi ke balkon dan melihat Dr. Gao menggunakan cangkirnya. Dia kesal parah sampai melaporkan hal ini pada Sansan. Sansan meminta Chishio mencari tahu. Tapi Chishio tidak bisa pergi karena ada ayahnya mengawasi dirinya. Dia pun pura-pura ingin membersihkan rumah. Dia malah diam-diam mengintip lubang pintu. Dia melihat semua orang berniat pulang dan hanya tertinggal Dr. Gao yang pulang lebih lama. Hal ini membuat emosi Chishio membara sampai mematahkan sapunya. Chishio memainkan selonya. Ini menandakan dia sangat kesal tapi tidak bisa dia lampiaskan. Gue mendengar bunyi selo yang super tidak beraturan itu. Chishio dimarahin ayahnya karena terlalu berisik. Dia pun langsung diam, tapi malah digas lagi. Ayahnya kembali masuk dan memelototin dirinya. Dia pun merisau karena penasaran apa yang sedang dilakukan Dr. Gao dan Dr. Gue ya. Saking keponya sampai-sampai kepalanya terbentur. Gue mendengar hal itu dan langsung menanyakan keadaan Chishio. Chishio masih tidak bisa tenang. Dia semakin penasaran apa yang mereka lakukan sampai larut malam. Dia pun ingin menggodor pintu rumah Dr. Gu, namun tidak jadi. Dia semakin emosi karena Dr. Gao minta diantar. Dia dengan cepat mengumpulkan sampah untuk dia buang dan berpura-pura menyapa mereka. Biasa, Dr. Gao masih sok-sokan genit minta diantar. Chishio menawarkan diri, namun ditolak oleh Dr. Gao. Gue pun mengajak mereka pergi bertiga. Alhasil Dr. Gao merasa dia bisa sendirian. Chishio pun meninggalkan sampahnya kepada Dr. Gu. Dia pun segera tidur. Namun tiba-tiba dia bermimpi kalau Dr. Gu dan Dr. Gao menikah dan memiliki seorang anak. Hal semalam sangat mengganggu pemikiran dia. Sampai keesokan paginya, Gue dengan cepat menyapa Chishio dan ingin ikut Chishio pergi sarapan. Dr. Gu berinisiatif pindah ke samping Chishio. Dia pun menjelaskan mengapa Dr. Gao semalam bisa pulang agak larut. Mendengar Dr. Gu menjelaskan, hati Chishio jadi lega dan tersenyum. Dia melihat cara makan Chishio dan mencoba menirunya. Dr. Gu berusaha sekali untuk menyukai cara-cara Chishio supaya dia bisa makin dekat dengan Chishio. Gue akhirnya dengan terang-terangan menegur Dr. Gao karena dia ingin pekerjaan dan kehidupan dipisahkan. Dia tidak mau kejadian semalam terulang kembali. Chishio berniat mengundang Gue makan malam di rumahnya. Dia meminta ibunya untuk masak. Namun ibunya malah mau pergi reuni menemani ayahnya. Akhirnya dia hanya bisa memesan makanan online. Namun kesialan terjadi karena rumahnya tertutup dan dia tidak membawa kunci. Dia meminta Sansan datang menolongnya karena baterai HP-nya sudah mau lowbat. Sansan malah menelpon Gue dan meminta Gue untuk membantu Chishio. Saat Gue datang, Chishio sangat kaget dan tersedak. Dia malu dan menutupi mulutnya. Gue meminta Chishio menginap di rumahnya karena dia sudah mendapatkan info dari Sansan kalau Chishio tidak bisa masuk ke dalam rumahnya.
Xiao pun diberikan kejutan lagi oleh Sansan karena Sansan memberikan paket kilat. Emanglah si Sansan nih, salah ya. Akhirnya Xiao harus menginap di rumah Gue. Dia pun pergi mandi. Dia membuka paket yang diberikan Sansan. Sansan memberikan dia krim serta lip balm. Karena kiriman Sansan ini, Xiao jadi berimajinasi yang aneh-aneh. Xiao akhirnya menggunakan lip balm pemberian Sansan dan berharap akan terjadi sesuatu. Gue malah sibuk kerja dan dia hanya diminta untuk makan sendirian. Xiao sibuk makan sendiri. Gue masih bergadang untuk mengerjakan kerjaannya. Karena bosan, Xiao ke tempat kerja Gue. Dia bertanya apakah Gue tidak tidur dan lain-lain. Pertanyaan yang dilontarkan Xiao membuat sedikit kecanggungan di antara mereka. Xiao berinisiatif membantu Gue. Ketika dia melihat isi buku itu, ternyata isinya sangatlah sulit. Bahkan dia tidak paham sama sekali. Gue pun meminta Xiao pergi istirahat saja. Dia akan menyelesaikannya sendiri. Xiao melihat nama Gue dan Dr. Gao. Ya mau tidak mau Xiao hanya bisa pergi dan tidak mengganggu Gue. Dia pun membuatkan Gue puding telur. Ketika dia ingin mengantarkan puding itu, tapi tidak jadi dilakukan. Karena dia melihat Gue sedang berkonsentrasi menyelesaikan kerjaannya. Alhasil dia hanya bisa menunggu, tapi Gue tidak kunjung selesai-selesai. Yang ada Gue malah buru-buru mau ke rumah sakit dan tidak bisa pulang malam ini. Dia meminta Xiao untuk tidak lupa mengunci pintu ketika besok ingin pergi. Xiao tidak tidur semalaman. Dia menunggu sampai pagi. Gue benar-benar tidak ada pulang sama sekali. Dia merasa mereka memiliki dunia yang begitu berbeda, dengan kesibukan yang berbeda. Xiao sedikit merasa kesepian dan sepertinya hanya dialah yang berjuang mendekati Gue. Xiao pun berkumpul dengan para sahabatnya. Sansan kepo dengan kelanjutan Xiao dan Gue. Xiao berkata tidak ada yang terjadi. Keduanya memiliki kesibukan yang berbeda. Dia pun tidak mau lama bergalau. Dia ingin ke kampus untuk latihan selo lagi. Namun saat dia kembali ke kampus, tim musiknya tidak membutuhkan anggota selo karena sudah penuh. Dia juga dikagetkan dengan kemunculan kakak seniornya, yaitu Xiao Jiang. Xiao Jiang adalah senior yang dia idolakan selama ini. Gue kembali ke rumahnya. Dia melihat kondisi rumah sudah sangat bersih. Dia juga melihat pudingnya yang dibuang Xiao. Kali ini dia sadar dia terlalu sibuk sampai lupa akan Xiao. Karena tidak bisa main selo di timnya, Xiao pun jadi sedih. Dia pun dihampiri oleh kakak Xiao Jiang. Xiao Jiang berusaha menghibur Xiao. Dia pun membawa Xiao berkumpul bersama teman-teman musiknya. Sedikit banyak Xiao cukup terhibur. Dia pun merekam Xiao Jiang dan teman-temannya saat bermain musik. Xiao Jiang meminta Xiao untuk memainkan selonya. Xiao pun bermain selo bersama Xiao Jiang. Xiao sangat senang dan sangat menikmati permainan ini. Banyak penonton yang menyaksikan penampilan mereka. Di sisi lain, Dr. Gue melihat postingan Xiao. Dia jadi sedikit cembokur deh. Setelah selesai nampil, sahabat Xiao Jiang penasaran siapakah Xiao. Mereka mengira Xiao adalah pacar Xiao Jiang. Xiao dengan tegas menyangkalnya dan berkata dia hanya senior dan junior. Xiao Jiang mengklarifikasi kalau sekarang sih belum. Hal ini membuat sahabat-sahabat Xiao Jiang terus mengejek mereka. Saat mereka berjalan pulang, Xiao Jiang sedikit memberikan kode, tapi Xiao tidak percaya. Xiao juga mengungkapkan jika dia menyukai seseorang, namun seseorang itu sepertinya tidak menyukai dirinya. Xiao Jiang bakalan jadi sad boy nih. Dr. Gu terlihat menunggu kepulangan Xiao. Saat mendengar suara Xiao, dia dengan cepat mengintip. Dia kesal melihat Xiao Jiang memegang kepala Xiao. Keduanya pun bertemu. Xiao memperkenalkan mereka. Xiao Jiang ingin bersalaman, namun Dr. Gu menolak dengan alasan pekerjaan. Orang tua Xiao keluar memanggilnya. Mereka pun melihat sosok Xiao Jiang. Dr. Gu sedikit kesal melihat keakraban mereka. Muka Dr. Gu sangat kecut. Aroma kecemburuan menyebar. Kecanggungan terjadi lagi karena Dr. Gu ikutan makan malam keluarga dengan mereka. Apalagi ibu Xiao secara frontal meminta Xiao Jiang menjadi menantunya. Muka Dr. Gu semakin cemburu. Dr. Gu mencari tahu siapa Xiao Jiang sebenarnya. Bahkan dia membaca biodata Xiao Jiang.
Di sisi lain, Chishao merasa bingung sebenarnya Dr. Gu ini peduli terhadap dia atau tidak ya. Dr. Gu berusaha mencari informasi tambahan. Dia mengunjungi kafe tempat Sansan. Bukan disambut baik-baik, Sansan cukup judes dengan Gue. Karena Gue sebelumnya selalu sibuk dan mengabaikan Chishao. Sansan pun melontarkan beberapa sindiran kepada Gue. Sansan juga sengaja terlihat mendukung hubungan Chishao dan Shao Qian. Bukannya mendapat informasi lebih, Gue malah mengkesal dan memilih pergi deh. Gue mengirim pesan kepada Chishao dan meminta bantuan Chishao untuk memperbaiki lampu. Tidak hanya sampai di situ, dia juga meminta Chishao untuk membersihkan rumahnya. Dia sengaja caper dengan Chishao karena ingin memberikan hadiah permintaan maaf. Namun Chishao malah keluar menemui Shao Qian. Dia mendengar pembicaraan mereka, di mana Chishao membenci musik Canon. Hadiah yang mau diberikan Gue malah kotak musik Canon. Shao Qian rupanya sudah mengetahui soal penyakit Laolin. Dia menyarankan mereka untuk melakukan pengobatan di luar negeri saja. Menurut ibu Chishao, ini adalah solusi yang bagus. Saat Chishao mengantar Shao Qian turun, Gue memperhatikan keakraban mereka, dan dia cuma bisa meratapi nasib dari jendela saja. Gue mencoba menghubungi Chishao. Dia bertanya soal postingan Chishao. Chishao dengan semangat menceritakan kisah dia dan Shao Qian. Dia terus-terusan membahas soal Shao Qian kepada Gue. Gue yang memang menyukai Chishao jadi semakin cemburu. Chishao ingin mengajak Gue untuk menyaksikan pertunjukan jazz. Tapi Gue sudah terlanjur cemburu, jadi dia menolak tawaran Chishao dan berkata kalau dia sibuk kerja. Chishao pun berusaha mengerti kesibukan Dr. Gu. Jarak keduanya semakin jauh. Dr. Gu juga terus-terusan menghindari Chishao. Sampai Chishao berinisiatif mengajak Dr. Gu untuk hadir di acara pembukaan kafe Sansan. Dia juga masih menolak dengan berkata jika dia ada shift kerjaan. Chishao benar-benar kecewa kalau Gue hanya pentingin kerja dan kerja. Selanjutnya, Shao Qian membawa dokumen dokter rekomendasi serta rumah sakit rekomendasi di luar negeri. Dia menyarankan Laolin segera dibawa untuk perawatan di tempat dokter yang ahli. Ibu Chishao tentu saja bersemangat, tapi tidak dengan Laolin. Laolin tidak senang. Dia meminta Shao Qian untuk kembali. Ketika Shao Qian kembali, Laolin marah dan menolak keras untuk pengobatan di luar negeri. Dia dan ibu Chishao berdebat hebat. Karena perkataan ayah Chishao, ibunya pun sedih dan marah. Dr. Gu melihat Chishao mengirimkan dia pesan, namun ditarik kembali. Chishao meminta ayahnya untuk tidak mencari rokok lagi, karena dia sudah membuang rokok-rokok ayahnya. Chishao masih berusaha membuka pandangan ayahnya. Ayahnya tetap saja menolak dengan berbagai alasan. Menurut dia, karena masih butuh biaya hidup, dia takut biaya yang dikeluarkan terlalu besar jika melakukan pengobatan di luar negeri. Apalagi belum ada kemungkinan sembuh juga. Chishao pun sedih mendengar ayahnya yang sangat pasrah dengan kehidupannya. Laolin meminta Chishao untuk pergi tidur dan tidak usah membahas soal keluar negeri lagi. Ibu Chishao sangat sedih. Dia sangat ingin ayah Chishao segera sembuh. Dia bahkan rela menjual rumahnya demi kemungkinan kecil ini. Namun ayah Chishao memang memiliki prinsip sendiri. Ibunya tahu ayahnya seperti ini karena takut ketika dia tidak sembuh, harta bendanya pun habis, jadi akan membuat ibunya dan Chishao susah. Tapi bagi ibunya, dia tidak bisa tidak memperdulikan penyakit Laolin. Ibunya benar-benar sedih dan tidak mau kehilangan ayah Chishao. Chishao berusaha untuk membujuk ibunya dan meminta ibunya untuk tidak sedih lagi. Selanjutnya terlihat Shao Qian menemui Dr. Gu untuk meminta riwayat operasi Laolin, karena dia berencana membawa Laolin berobat ke luar negeri. Dr. Gu tidak mau memberikannya dong, karena menurut dia harus pihak keluarga lah yang datang meminta. Shao Qian merasa mereka sudah seperti keluarga. Dr. Gu menjawab dengan jutek. Akhirnya Shao Qian malas meladeni Dr. Gu dan berkata dia akan membawa ibu Chishao datang untuk mengambilnya. Dr. Gu merasa Dr. Gu terlalu peduli dengan keluarga pasien ini. Dr. Gu malas meladeni omongan Dr. Gao dan memilih pergi saja. Di rumah Chishao suasana sangat suram, karena ayah dan ibunya masih saling ngambek kan. Chishao berusaha mencairkan suasana dan meminta mereka untuk tidak boleh bertengkar lagi. Ayah Chishao pun meminta maaf kepada Ibu Li.
Mereka berdua pun berbaikan. Hati Chixiao jadi sedikit tenang deh. Chixiao pergi menemui Shao Qiang. Shao Qiang tiba-tiba membahas masa lalu. Dia tiba-tiba menyesal pergi ke luar negeri tanpa memberitahukan Chixiao. Dia sangat menyesal karena dia merasakan perbedaan sikap Chixiao yang jauh berbeda dengan yang dulu. Dia meminta Chixiao untuk tidak sungkan padanya. Dia ingin Chixiao katakan dan lakukan apapun padanya seperti dahulu kala. Shao Qiang mengantar Chixiao pulang. Hal ini terlihat oleh Dr. Gu. Dia melihat Shao Qiang terus mengelus kepala Chixiao. Melihat Chixiao tidak menolak perlakuan Shao Qiang, Gue jadi kesal dan cemburu. Gue pergi ke kafe sepupunya. Dia terlihat sangat sedih. Sepupunya tahu kalau Gue sedang mengalami patah hati. Dia pun meminta Gue untuk bersenang-senang saja dengan wanita-wanita yang ada. Chixiao ingin menemui Gue, namun Gue tidak di rumah. Dia mencoba menghubunginya, tapi Guisha malah mematikan telepon Gue dan membalas chat Chixiao. Sansan melihat Gue sedang dikelilingi para wanita. Dia sangat kesal. Dia pun segera memotretnya dan mengirimnya pada Chixiao. Chixiao tentu saja sakit hati melihat foto-foto itu. Saat mereka berkunjung atas pembukaan kafe Sansan, Chixiao malas melihat muka Gue. Tapi Gue memanggilnya dan beralasan ingin membahas soal kondisi ayah Chixiao. Komunikasi mereka tidak berjalan lancar sama sekali. Keduanya malah berdebat. Apalagi Dr. Gu terus-terusan mengatakan Chixiao terlalu terbawa perasaan dan tidak mempedulikan kondisi ayahnya. Harusnya diskusikan dengan dirinya karena dia adalah dokter jaga ayahnya. Chixiao pun memperlihatkan foto Gue saat di bar. Dia merasa Dr. Gu terlalu sibuk minum-minum dan tidak ada waktu untuk berdiskusi. Gu Xiao datang dan merasa kesal karena ucapan Chixiao. Dia merasa Chixiao tidak ada hak mengatur kakaknya. Chixiao merasa apa yang diucapkan Gu Xiao memang benar. Dia bukan siapa-siapanya Gue. Dia pun dengan segera pamit pergi. Suasana otomatis jadi canggung. Gu Xiao juga kesal pada Sansan yang sembarangan kirim foto. Padahal Gue itu begitu peduli pada kesehatan ayah Chixiao dan Chixiao. Tapi karena miskom ini, keduanya malah jadi salah paham satu sama lain deh. Keesokannya Gue mencoba meminta Dr. Du membujuk Chixiao. Tapi Chixiao tahu kalau dia disuruh oleh Gue. Dr. Du juga bingung harus membalas omongan Chixiao. Keesokannya Laolin dibawa ke rumah sakit untuk kemoterapi. Gue menghampiri ruangan ayah Chixiao. Keduanya masih tidak bisa berbicara dengan santai dan masih terlihat sangat canggung. Dr. Gou menghampiri keluarga Chixiao. Dia memanggil Chixiao. Dia dengan belak-belakan menceramahkan Chixiao. Saat Chixiao menyuapi ayahnya makanan, dia pergi sebentar karena diminta mengisi formulir. Tapi saat kembali, dia mendengar ayahnya memuntahkan seluruh isi makanan. Dia baru tahu, rupanya penyakit ayahnya cukup parah. Dan ayahnya masih berpura-pura bersandiwara seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi karena hal ini, diam-diam Chixiao jadi menangis. Setelah Gue selesai dari ruangan operasi, dia menghampiri kamar Laolin. Dia melihat Chixiao tertidur, dan sepertinya Chixiao masuk angin. Ayah Chixiao memanggil ibunya. Chixiao pun menghubungi ibunya. Namun suara ibunya terdengar sangat aneh. Hal ini membuat Chixiao jadi khawatir. Dia pun berniat segera pulang. Dr. Gu pun mengejar Chixiao. Dia menarik Chixiao dan memintanya jangan membuat ibunya khawatir. Dia menggendong Chixiao masuk ke rumahnya. Saat Chixiao bangun, dia bertanya kondisi ibunya. Rupanya ibunya hanya flu biasa dan tertidur pulas. Gue meminta Chixiao fokus merawat dirinya saja. Gue juga sempat meminta Chixiao meminta bantuan Shao Qiang. Bagi Chixiao ngapain merepotkan orang lain? Gue merasa Chixiao dan Shao Qiang kan saling menyukai. Chixiao pun dengan tegas berkata jika dia tidak menyukai Shao Qiang. Dia menyukai orang lain. Karena malu, Chixiao pun menutup dirinya dengan selimut. Gue mendapatkan jawaban yang dia mau. Dia pun tersenyum tipis. Gue menyiapkan bubur untuk Chixiao. Dia meminta Chixiao bangun untuk memakannya. Namun Chixiao masih ingin tidur. Dia pun menarik tangan Gue. Dia meminta Gue untuk tidak pergi. Gue pun mau tidak mau harus tertahan di sana. Dia menahan pegangan Chixiao sampai tangannya sangat pegel. Ketika Chixiao terbangun, Chixiao meminta maaf. Gue sampai kesemutan dan pegel banget. Nasib banget ya dok, raopo deh demi cinta yang membara. Chixiao pergi mengganti pakaiannya. Namun dia kaget, mukanya tiba-tiba alergi parah.
Dia berteriak dan berlari pergi. Dia menyembunyikan mukanya. Gue tentu saja panik karena Chishou rupanya alergi kacang. Chishou menangis, dia tidak mau gue melihat mukanya yang jelek. Gue berkata, dia bagaimanapun tetap akan terlihat manis. Chishou malah makin menangis dan merasa dia tidak cantik. Gue merasa Chishou itu cantik kok. Akhirnya gue bangkit berdiri dan segera pergi membelikan Chishou obat. Saat kembali dia menyerahkan obat itu dari balik pintu. Tidak lama Chishou bertanya, apakah pendapat gue tentang dirinya. Dia menyukai Chishou yang baik hati dan optimis. Dia juga menyukai Chishou yang begini. Dia pun diam-diam berkata kalau dia menyukai Chishou. Mendengar Chishou tidak meresponnya, dia pun izin buat masuk dan melihat Chishou yang sudah tertidur. Chishou bangun dari tidurnya. Dia melihat pesan yang ditinggalkan Gue, serta resiko pengobatan luar negeri yang sudah dijabarkan oleh Gue. Melihat hasil proposal yang dibuat Gue, Chishou membicarakan hasil pertimbangannya kepada orang tuanya. Mereka memutuskan untuk tidak jadi melakukan pengobatan ke luar negeri. Menurut Gue, mereka sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Keluarga Chishou menunggu hasil kemo ayahnya. Dr. Gu menelpon dan memberikan kabar baik. Chishou dan keluarganya sangat bahagia dan terharu karena keadaan ayahnya membaik. Gue juga meminta maaf kepada Chishou karena sikapnya selama ini, serta kesalahpahaman dia terhadap hubungan Chishou dan Shao Jie. Mendengar ucapan Gue, Chishou pun tersipu malu. Dia akhirnya berinisiatif membawa Selonya ke rumah sakit. Setiba di depan kantor Gue, dia mulai ragu. Tapi Gue menghampirinya. Chishou memberanikan diri berkata ingin memainkan lagu untuk Gue. Gue pun menikmati permainan selo Chishou. Setelah selesai, Chishou yang takut ketahuan soal perasaannya, dia dengan cepat mengalihkan dan berkata dia melakukan ini untuk berterima kasih karena Gue sudah merawat ayahnya. Belum sempat mengatakan apapun, Chishou buru-buru ingin pergi. Chishou terdiam di kursi taman. Gue menghampirinya. Karena akan hujan, Gue dengan cepat menarik Chishou dan mengantarnya ke kereta bawah tanah. Setelah tiba, Chishou penasaran. Siapa saja yang pernah diantar Gue ke kereta bawah tanah? Apakah keluarga pasien pernah? Bagi Gue, antar keluarga pasien bukanlah pekerjaan dokter. Jadi kamu anggap aku sebagai apa? Gue meminta Chishou menunggu dan jangan pergi kemanapun. Gue membelikan Chishou sebuah minuman soda. Chishou sempat bingung, namun dia menerimanya dan bersiap untuk pulang. Saat di rumah, Chishou sempat aneh apa maksud Dr. Gu. Rupanya Dr. Gu ada menuliskan pesan pada botol minuman itu. Namun tidak diminum sama Chishou, dan dia tidak tahu apa pesan yang diberikan Gue kepadanya. Keesokannya dia pergi menemui Gue, karena mereka sudah janjian mau pergi makan. Namun Gaoxin berkata mereka ada acara makan-makan bersama beberapa para kolega. Mereka pun mengajak Chishou pergi bersama. Chishou awalnya tidak ingin mengganggu acara mereka. Namun mereka memanggil Gue dan berkata jika Chishou ingin bergabung di acara mereka. Gue pun ditarik dan dipaksa harus ikut juga. Mereka pun tiba di tempat makan. Gue terus-terusan memperhatikan Chishou. Saat Gue pergi mengangkat telepon, mereka tiba-tiba membahas soal pernikahan Gue dan Dr. Gao. Hal ini tentu saja membuat Chishou merasa kaget dan canggung. Dia mengucapkan selamat pada Gao dan Gue. Setelah itu dia pergi. Chishou sangat sedih. Rupanya Dr. Gu sudah dijodohkan dan didisk sama orang-orang rumah sakit supaya bersama Dr. Gao. Dia yakin mereka pasangan yang lebih cocok. Chishou merasa sakit hati banget. Gue kembali, dia tidak melihat keberadaan Chishou. Dia membaca pesan yang dikirimkan Dr. Gu. Karena hal ini, dia sangat marah dan langsung menegur rekan-rekannya. Dia tidak mau mereka mengganggu pacarnya. Tanpa panjang lebar, dia langsung pamit pergi. Dr. Gao pun galau deh. Gue dengan cepat mengejar Chishou. Chishou menolak diajak berbicara. Tapi Gue tidak mau membiarkan Chishou pergi. Dia ingin mengatakan sesuatu. Chishou tetap ngotot ingin pulang dan tak ingin berbicara. Chishou pun mengungkapkan kekesalannya. Dia selama ini mengira Gue memperlakukannya sangat spesial. Namun Gue dan Gao sudah dijodohkan dan akan segera menikah. Harusnya Gue tidak boleh memperlakukannya terlalu baik, sehingga dia merasa salah paham.
Gue diam saja mendengar ocehan Chu Xiao. Dia pun memeluk Chu Xiao. Dia meminta Chu Xiao mendengarkan betapa kencangnya detak jantung dia. Dia menggunakan bahasa medis yang membuat Chu Xiao bingung artinya. Gue mengeluarkan sebuah gelang dan memasangkannya pada Chu Xiao. Dia berkata, ini pemberian nenekku. Nenekku ingin suatu saat aku memberikannya kepada orang yang aku cintai. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dan meminta Chu Xiao menjadi pacarnya. Chu Xiao akhirnya tersenyum dan membalas cinta Dr. Gu. Akhirnya salah paham teratasi dan keduanya secara resmi sudah berpacaran. Chu Xiao merasa kebahagiaan yang tiada tara. Akhirnya dia bisa jadian sama cowok yang dia sukai selama ini. Dr. Gu pun mengirimkan pesan. Chu Xiao dengan cepat meminum air soda yang diberikan Gue. Rupanya di sana terdapat pernyataan cinta dari Gue. Chu Xiao pun dengan cepat meminumnya sampai habis dan membalas pernyataan cinta Gue. Selanjutnya Gue menemui Dr. Gao. Dr. Gao mempertanyakan mengapa harus Chu Xiao, padahal dia sudah sejak lama menyukai Dr. Gue dan selama ini menemani Dr. Gue. Apa yang kalah aku darinya? Gue tahu selama ini orang tuanya menyukai Gao Xin, namun dia tidak mau menjalani hidup bersama orang yang dia tidak suka. Apalagi dia merasa Gao Xin begitu mirip dengan dirinya. Dia tidak ingin ketika dia pulang dia harus menghadapi orang yang sama seperti dirinya. Dia selama ini benar-benar hanya menganggap Gao Xin sebagai teman saja. Gao Xin pun patah hati. Dia pun menangis dan pergi. Cintanya kini benar-benar sudah kandas. Keesokannya muka merona sangat ditunjukkan oleh pasangan bucin ini. Mereka pun melakukan kegiatan mereka masing-masing. Keduanya terlihat sangat bahagia menjalani hari-hari mereka. Bahkan saat di perpustakaan, Yinju merasa ada yang aneh dengan Chu Xiao karena dia terlihat tersenyum-senyum sendiri. Karena hal itu, Chu Xiao auto diwawancarai oleh kedua sahabatnya yang mempertanyakan hubungan dia dengan Dr. Gu. Chu Xiao pun harus mengakui hubungan dia. Mereka pun bertanya hal sensitif. Chu Xiao ketangkap sedang berbohong, namun dia yakin akan ada perkembangan nanti ketika Gue mengajaknya nonton bioskop. Saat Chu Xiao tiba di tempat bioskop dan membeli tiket, Gue tidak kunjung datang. Padahal film yang ingin mereka tonton sudah tayang. Gue mendadak ada operasi darurat. Gue dengan cepat ke tempat bioskop, namun dia tidak melihat sosok Chu Xiao. Saat dia berbalik, dia melihat Chu Xiao masih menunggunya. Dia meminta maaf karena sudah terlambat. Chu Xiao sangat tidak mempermasalahkan hal ini. Dia sangat mengerti pekerjaan pacarnya. Dia pun memperlihatkan pada penjaga bioskop kalau pacarnya tidak ingkar janji sama sekali. Ada-ada aja ya si Neng ini. Keesokannya Chu Xiao bertemu sahabatnya. Dia menceritakan jika tidak terjadi apapun di antara mereka. Bahkan nonton aja tidak jadi. Namun Gue berinisiatif mengajaknya pergi kencan. Sansan merasa dia harus membantu hubungan percintaan Chu Xiao. Dia dan Yinshi berencana melakukan kencan bersama. Sansan langsung menghubungi Gue dan berkata mereka semua akan pergi bersama Gue. Gue pun setuju. Hari H tiba. Chu Xiao dengan semangat bersiap-siap. Namun ketika dia selesai bersiap-siap, penampilannya membuat semua orang sangat terkejut. Dia muncul dengan rok dan sepatu heels yang cukup mencolok. Hal ini membuatnya sulit untuk berjalan. Dia pun masih sempat diejek oleh Gu Xiao. Gue dengan cepat menarik naik baju Chu Xiao. Mereka siap untuk berangkat. Chu Xiao melihat Yinshi bermesraan dengan pacarnya. Dia pun mau. Tapi Gue tidak peka. Tapi lama-kelamaan Gue paham dan memegang tangan Chu Xiao. Chu Xiao bisa sedikit mengangkat dagunya di depan sahabatnya. Mission part 1 complete. Namun Chu Xiao kaget melihat Gue membawanya jalan di kota tua. Karena hal ini Chu Xiao menjadi sangat sulit berjalan. Bahkan dia berkali-kali hampir terjatuh. Gue meminta Chu Xiao duduk sejenak. Mereka bertanya mengapa Chu Xiao menggunakan pakaian ini. Bahkan menggunakan heels. Chu Xiao ingin Gue memandangnya sebagai gadis dewasa, bukan gadis manis. Dia datang membawakan Chu Xiao sepatu teplek.
Karena ejekan sahabatnya, Chishio tidak mau memakai sepatu itu. Gue pun membebaskan pilihan Chishio. Mereka pun lanjut jalan-jalan lagi. Mereka melakukan foto couple. Saat sesi foto Chishio dan gue, Sansan merasa mereka tidak romantis sama sekali, sampai harus diarahkan oleh Sansan. Setelah foto-foto mereka pergi makan, Sansan menganjurkan mereka untuk makan mie pasangan. Sansan benar-benar berusaha membuat hubungan Chishio dan gue berkembang pesat. Sedangkan menurut gue sangat rugi membayar satu mangkuk mie pasangan tapi mahal. Mending pesan mie biasa jadi bisa mengenyangkan. Chishio mengikuti saja apa omongan Dokter Gu. Saat mie datang, Chishio ingin makan mie satu mangkuk berdua. Gue setuju, namun tiba-tiba gue meminta Chishio menutup matanya. Chishio mulai mengira jika Dokter Gu sudah peka. Dia malah mencabut skot mata Chishio. Chishio malu dan kesal, dia pun pergi ke toilet. Kedua sahabatnya paham dan mengejar Chishio. Mereka berencana memberikan waktu supaya mereka bisa berduaan. Saat mereka jalan berdua, gue melihat kaki Chishio mulai memerah. Dia pun menggantikan sepatu untuk Chishio. Dia juga memberikan jaketnya. Gue memuji penampilan Chishio. Namun menurut dia ingin Chishio menggunakan pakaian yang membuatnya lebih nyaman. Rupanya Chishio ingin berpenampilan cantik di kencan pertamanya. Namun menurut gue, kencan mereka masih panjang. Jadi dia tidak mau Chishio menyiksa dirinya demi gue. Keduanya pun menikmati kembang api. Chishio membuat permohonan. Menurut Dokter Gu, Chishio sangat menggemaskan. Dia pun tidak tahan untuk tidak mencium Chishio. Akhirnya keinginan Chishio tercapai ya besti. Keesokan paginya, Chishio terlihat panik dan buru-buru masuk ke mobil gue. Maklum hubungan backstreet, jadi dia tidak ingin diketahui oleh orang tuanya. Apalagi ayahnya adalah seorang strict parents. Gue mengantar Chishio sampai ke depan jurusan. Chishio berkata dia memberikan gue baju couple. Namun gue merasa umurnya tidak cocok untuk menggunakan baju couple. Keduanya pun bertemu dengan Xiao Jiang. Xiao Jiang menawarkan posisi pemain cello kepada Chishio. Chishio tentu langsung setuju. Gue masih aja jealous dengan kedekatan mereka. Namun Chishio berkata kalau mereka hanya sekedar senior dan junior. Gue dengan cepat menyembunyikan kecemburuan dia. Dia berusaha mengerti kalau semua ini demi karir Chishio. Saat Dokter Gu sampai di rumah sakit, dia menerima paket baju couple yang dibahas Chishio tadi. Dia pun langsung pergi ke kampus Chishio. Dia melihat Chishio begitu dekat dengan Xiao Jiang. Dia masuk dan memanggil Chishio. Chishio tanpa ragu langsung melompat dan memeluknya. Gue membatalkan pembuatan artikel supaya bisa makan malam dengan Chishio. Xiao Jiang iseng ingin ikut mereka pergi makan. Akhirnya mereka bertiga pun pergi makan bersama. Gue memamerkan baju couple mereka. Tapi dia merasa asing dengan kisah-kisah kenangan masa lalu Xiao Jiang dan Chishio. Dia hanya bisa diam dan mendengarkan keseruan mereka berdua. Saat Chishio pergi, gue mengklarifikasi jika mereka kini telah resmi berpacaran. Xiao Jiang merasa dia masih ada kesempatan untuk merebut Chishio karena mereka berdua belum menikah. Saat Chishio kembali, gue mendapatkan panggilan darurat untuk kembali ke rumah sakit. Chishio berniat mengantar Dokter Gu ke depan. Taksi itu malah dipesankan untuk dirinya. Dia meminta Chishio untuk pulang cepat. Akhirnya Xiao Jiang ditinggal sendirian deh. Gue dan Chishio sibuk dengan kerjaan masing-masing. Gue berkali-kali menghubungi Chishio namun tidak diangkat. Saat gue menunggu kepulangan Chishio, dia terus-terusan ke-trigger dengan omongannya Xiao Jiang. Hal ini membuat dia terus berpikir yang aneh-aneh dan tidak tenang. Chishio pun datang. Dia dengan cepat masuk ke dalam rumah gue karena takut kelihatan oleh orang tuanya. Saat Chishio mengeluarkan sup, dia lupa kalau gue tidak makan daun ketumbar. Namun saat Xiao Jiang mengirimkannya voice note, dia malah mengingat apa yang tidak bisa digunakan Xiao Jiang. Hal ini membuat Dokter Gu semakin cemburu. Bau-bau kecemburuan tercium oleh Chishio. Apalagi terlihat gue yang terus-terusan membersihkan mejanya dan tidak berkata apapun.
Keesokannya Chishio bangun dan ingin mengajak Gue barengan ke kampus. Namun Gue berkata dia sudah ada janji. Chishio kepo pacarnya kemana ya, karena pakaiannya begitu rapi. Sampai-sampai latihan selonya aja dia tidak konsen sama sekali. Saat bersama Xiao Qian bertanya, apakah Chishio pernah menyukainya? Chishio jujur apa adanya tentang perasaannya, namun bagi dia itu sudah berlalu. Xiao Qian masih berusaha mencoba untuk mengambil kembali hati Chishio. Namun bagi Chishio, dia sudah menyukai Xiao Qian sebagai seniornya. Berbeda dengan Dr. Gu, dia benar-benar menemukan cinta sejati dia pada sosok Dr. Gu. Xiao Qian adalah sad boy sejati. Sabar ya Keke. Chishio mendapatkan laporan jika Kuei pergi kencan buta. Dia pun dengan cepat menuju kafe Sansan. Rupanya ini ide orang tua Kuei yang ingin menjodohkan Gue dengan wanita lain. Gue mengira ini adalah pasien ingin konsultasi, tapi salah paham. Untung pasangannya ini sangat slow dan memahami posisi Kuei. Kuei melihat Chishio mengintip dirinya. Dia pun sengaja membuat Chishio sedikit cemburu. Xiao masih sempat menggodai Chishio. Chishio pun sudah tidak tahan melihat Gue memuji wanita lain. Dia pun terprovokasi dan langsung auto ceramah dengan kencang. Wanita ini cukup pengertian dan tidak mempermasalahkan kesalahpahaman ini. Justru dia mendukung hubungan mereka. Chishio emosi tak tertahankan dan dia melampiaskan kemarahannya kepada Gu Xiao. Tapi di sini Gu Xiao jadi tahu isi hati Sansan yang sebenarnya. Gue mengejar Chishio yang sedang ngambek. Bukannya membujuk Chishio, dia malah makin iseng dan memuji wanita itu. Chishio pun makin kesel deh. Tapi Gue menariknya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun memeluk Chishio dan berkata kalau sebenarnya dia cemburu melihat Chishio seharian latihan dengan Xiao Qian. Karena Chishio marah, dia ingin menghukum Gue. Dia memberikan Gue es krim dan memaksa Gue harus memakannya. Karena Gue melakukan hukumannya, dia pun jadi senang lagi deh dan berhasil ngerjain Gue. Selanjutnya Gue menemui orang tuanya. Dia jujur kepada mereka kalau dia sudah memiliki seorang pacar. Orang tuanya tidak setuju karena mereka tahu jarak umur mereka terlalu jauh. Gue meminta orang tuanya memberi space dan kesempatan ke mereka untuk saling mengenal. Orang tuanya tidak mau banyak berdebat, dan mereka pun akan memberikan ruang untuk mereka berdua. Gue yakin sekali, jika orang tuanya bertemu Chishio pasti akan menyukai karakternya. Selanjutnya terlihat Chishio mengantarkan pacar tercintanya makan siang. Saat di rumah, Chishio juga mengunjungi rumah Gue. Oke, itu dia part 2-nya ya gengs. Kita berjumpa lagi di part 3. Jangan lupa untuk terus keep review dari Cece ya. Bye-bye.